untuk menahan debu ya, karena ini kan berongga. Jadi di dalam situ sudah saya pasang juga sebagai adapter ataupun sambungan ya, karena kalau tidak saya buat sambungan itu, ini teman-teman kalau lihat itu ada yang kelihatan agak sedikit putih itu ya, ini sambungan untuk pegangan lensa kamera CCTV yang ini. Jadi kalau nggak saya buat ini. Halo bosku, selamat pagi, piye kabar kabeh? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jangan lupa jaga terus kesehatan, jaga keamanan untuk kita sendiri dan keamanan untuk orang lain. Jadi jangan sembarangan membuang mimis ya, karena kita satu hobi, bawaannya itu senapang angin ya, jadi harus safety, jaga keamanan untuk orang lain dan diri sendiri. Oke bosku, suwi nggak upload video iki ya, karena nang daerahku iki lagi musim hujan, jadi belum sempat keluar untuk hunting. Dan kemarin saya sudah upload video ya yang terbaru, tapi video ala-ala itu ya, sekadar untuk muncul di beranda YouTube supaya dipromosikan YouTube ya. Jadi di dalam video itu ada yang berkomentar, ada yang nanya, "Bang, bagi tipsnya ya untuk video yang sejernih itu," katanya kan gitu. Jadi alhamdulillah pagi hari ini saya coba untuk membuat konten video tentang action cam dan aksesoris pendukung terbaru dari senapang angin itu ya. Jadi hari ini saya update aksesoris senapang angin terbaru, dan hasilnya ataupun videonya sudah mungkin sebagian bosku sudah ada yang menonton ya. Dan ini yang sedang kita perhatikan di layar monitor itu, yang bergerak itu, yang berputar itu, itulah action cam Bipro 5 Alpha Edition Lite. Jadi ini bukan mereview ya, saya hanya bercerita. Mungkin kalau mereview nanti terlalu lama karena banyak sekali yang mau saya bahas, jadi nggak mungkin ya, nanti durasinya terlalu lama dan bosku semua nanti jadi bosan. Oke, lanjut kita bahas ke intinya ya. Itu kamera action itu sekitar 2 bulan yang lalu saya beli dengan harga 750.000 lain ongkir ya. Ini karena saya sebut harga karena ada yang nanya di video yang itu ya, yang kemarin itu. Jadi nah, sebetulnya kalau harga itu bervariasi ya. Kalau boleh saya cerita, setelah saya beli itu dengan harga 750.000 lain ongkir, sudah saya beli, saya cek di 2 hari kemudian ada harga yang di bawah yang saya beli ya. Jadi bosku semua kalau ada minat mau beli, harganya bervariasi. Ada yang 750.000 dan ada yang di bawah itu. Ada juga yang lebih mahal lagi. Jadi mengapa itu videonya sejernih itu katanya ya. Kalau untuk saya sebetulnya memang nggak berani menilai itu kalau videonya sih sebagus itu ya. Ya bosku semua yang menilai, dan ini hasil daripada komentar bosku semua yang sudah menonton video aku yang terbaru itu ya. Jadi tidak ada rahasia, tidak ada tips khusus ya. Hanya saya yang mana dulu yang kita bahas dulu ya. Oke, kita bahas dulu mount camnya ya, mounting kameranya ya. Itu mounting kameranya sudah yang terbaru. Maksudnya baru saya beli ya. Saya buka dulu ya. Nah,
mounting kamera ini waktu awal saya beli bukan seperti ini modelnya. Saya beli dengan sebenarnya diperuntukkan untuk HP ya, untuk handphone. Cuman ini sudah saya rubah ya. Ada yang sebagian saya lepas, saya potong, saya buat tutup ini kemari. Saya rubah, ini sudah dimodif juga ini ya. Modelnya juga sudah seperti ini. Datangnya nggak seperti ini karena saya menghemat dana lah ya, budget ya. Karena budget saya minim. Jadi saya beli dengan harga 135.000 lain ongkir. Dari ini mereknya kalau nggak salah Ariga atau Eriga ya, itulah dia. Karena ini stikernya sudah saya lepas karena udah saya cat balik. Karena saya otak-atik ya, saya rubah. Ini catnya ada yang terkelupas sehingga saya upgrade semua ya. Dari mulai sambungannya ini penguncinya ada 3 sebetulnya, ada 3. Cuman yang bawah ini saya ganti karena kalau di unit saya nyangkut ya, ini sangkut, jadi saya ganti ini pakai ini. Terus kalau bawaan dari Eriga itu kan dia hanya ada potongan paralon berwarna putih melingkar di sini di dalam ya sebagai pengunci. Nah kalau ini sudah saya rubah, saya bikin adapternya sendiri, sambungan sendiri. Ini bisa dibongkar ya, dibuka pasang, dan di dalam itu ada penguncinya ya seperti bawaan Eriga juga, cuman sistemnya sudah terbaru di dalamnya saya rubah ya. Saya rubah. Jadi ini lebih safety, lebih pas, nggak goyang-goyang ya. Kalau yang kemarin kayaknya sih di bagian ini kalau kita pasang ke teleskop dia masih ada rongga, sehingga besar kemungkinan ada cahaya yang masuk ke dalamnya ya. Cahaya yang masuk ke dalamnya. Kalau ini sudah saya upgrade, saya buat sambungannya ataupun adapternya dengan baik ya. Ini ada tanda seperti ini untuk menandakan kalau ukuran yang dia ini pas di atas ya. Di sana ada kelihatan nomor apa namanya untuk zoomnya ya di teleskop di sini. Jadi gitu, pasang kep, langsung kunci udah selesai ya. Dan di ini bagian belakang seperti ini sudah saya rombak juga. Ini juga bisa kita pasang, kita bongkar ya. Bisa bongkar pakai baut semua, ini saya buat pakai baut. Ya, ini juga udah lumayan kuat, nggak bisa tercabut-cabut ini karena saya juga rubah. Oke, mungkin. Nah, ini juga saya rubah ya. Pakai baut juga bisa dibongkar. Jangankan sambungannya ya, yang dari casing waterproofnya ini juga pakai baut bisa dibongkar, bisa dibersihkan ya. Terus untuk dari dalamnya, nah seperti itu. Ini saya lubangi. Sebetulnya ini bukan bawaan dari Bipro-nya ya, bawaannya itu ya. Cuman saya sayang itu kan aslinya bawaannya. Sayang ini saya lubangi, jadi saya beli lagi ini waterproofnya ini dengan harga 35.000 ya lain ongkir. Jadi untuk ini mungkin inilah ya. Dan ini yang membuat saya tertarik, saya mau beli itu kacanya. Itu kaca bukan kaca sembarangan. Ini menurut keterangan di deskripsinya ya. Jadi kaca ini kaca yang ada reflektornya. Jadi bukan kaca biasa, tapi kaca yang mengandung reflektor. Jadi sebelum saya beli ini, saya juga udah mondar-mandir ya. Saya pakai kaca untuk eksperimen. Ini ada kaca one way. Ini kaca one way ya. Ini gambarnya bagus. Gambarnya lebih jernih untuk kaca one way yang berwarna biru ini. Tapi kekurangannya kalau kita hunting di pagi hari ataupun menjelang sore itu pandangan kita terhalang ya. Kurang begitu terang ya, seperti ini dia. Terus saya juga sudah coba dengan kaca
atau lensa kaca yang biasa. Ya, ini juga lumayan bagus, cuman kekurangannya dia berbayang. Ya, berbayang. Oke, untuk mounting kamera mungkin itu kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi sekarang kita bahas dulu Action Cam B Pro 5 Alpha Edition itu ya. Oke, ini action camnya, dan saya gantikan dulu ini biar ada. Oke ya. Nah sekarang ini waktu baru saya beli tampilannya bukan seperti ini ya teman-teman semua, bosku semua ya. Ini sudah saya upgrade seperti yang saya ceritakan tadi dari awal ya. Ini belinya bukan seperti ini model, maksudnya ini ya. Ini kok lebih panjang dia ke depan. Jadi ini action cam ini sudah saya ganti lensa kameranya dengan lensa kamera CCTV 12 mili 5 megapiksel ya. Jadi ini penutup ini saya dapatkan dari bekas CCTV ya. Ini bisa dibuka. Nah, seperti ini. Ini penutupnya ya untuk untuk menahan debu ya, karena ini kan berongga. Jadi di dalam situ sudah saya pasang juga sebagai adapter ataupun sambungan ya, karena kalau tidak saya buat sambungan itu, ini teman-teman kalau lihat itu ada yang kelihatan agak sedikit putih itu ya. Ini sambungan untuk pegangan lensa kamera CCTV yang ini. Jadi kalau nggak saya buat ini sambungannya, dia pegangannya itu hanya sedikit ya. Kita kan setelah kita ganti kita cari fokusnya itu di mana ya. Jadi pas dapat fokusnya itu dia hanya menempel sedikit dari drat yang ada di bawaannya ini ya, kamera ini ya. Jadi saya buat itu untuk pegangan dan saya lengketkan di sini ya. Ini sebetulnya ini seperti ini ya. Ini dia. Ini kan sambungan lensa kamera itu ya. Nah, ini saya buat potong dengan gerindra ya, dan gerindra membentuk lingkaran yang ini. Kemudian setelah jadi saya masukkan ke sana. Inilah ini ya, asalnya dari sini untuk pegangan lensa kamera yang ini. Jadi teman-teman semua yang perlu diperhatikan ya, kalau nanti siapa tahu mau mengganti lensa kamera, kalau membuka awal pertama sekali ya, hati-hati karena di lensa kamera bawahnya itu ada lem untuk mungkin sebagai pegangan supaya jangan bergerak ya. Jadi lemnya itu perlu dibuang dulu, tapi ini dibuka dulu lah ya, buka pakai kuku bisa. Kemudian kalau bisa ini layarnya ini dibuka aja, ini buka ya, sorong pakai benda yang agak sedikit tumpul ya, yang lunak, sorong nanti dia akan keluar. Buka, fleksibelnya buka, dan ada pegangan untuk memegang dan untuk memutar ataupun membuka lensa bawaannya ya. Jadi kalau nggak gitu nanti karena bahaya. Jadi untuk di dalamnya itu, untuk lensa kameranya itu dia nggak pakai baut seperti ini. Nah, kalau lensa CCTV ini kan pakai baut ke papan PCB-nya ya, pakai baut dia. Kalau ini hanya pakai lem, hanya dilem. Jadi kalau nanti bosku semua menggantinya langsung diputar, itu sangat bahaya ya, sangat bahaya. Karena bisa saja nanti kabel LVDS-nya ataupun kabel fleksibelnya nanti bisa robek. Nah, kalau udah robek sayang ya. Jadi hati-hati. Ini sudah saya rombak dengan menggunakan juga udah pakai baut di dalamnya. Jadi ini sangat aman sekali. Cuman ini nggak saya buka ya, karena ini saya nyetingnya itu udah mungkin udah pas, jadi saya nggak mau nyeting lagi. Jadi mohon maaf nggak saya bongkar kembali ya. Saya hanya cerita itu aja ya. Mungkin kalau kebingungan di channel YouTube yang lain untuk cara mengganti lensa kamera ini ada ya. Silakan tinggal pilih aja ya di channel YouTube. Untuk hasilnya ya sebagian sudah kita tonton ya.
di video yang terbaru aku. Jadi teman-teman bisa nyimak di sana. Dan setelah ini memang nanti saya akan coba masukkan ke sana ya. Dan mungkin teman-teman ada yang penasaran penampilan awal sebelum masuk ke mounting kamera itu ya, kemari. Oke, saya coba untuk menyalakan action cam ini ya. Oke, saya ambil baterainya dulu. Ya. Nah, dia tombol powernya ada di depan, bagian depan. Tombol atas untuk pengambilan video ataupun gambar ya, untuk shootnya. Terus di samping ini ada tombol up down ya, naik turun, dan ada tombol untuk menu maksudnya untuk merubah ke ke WiFi ya, ke WiFi. Oke, saya nyalakan dulu lah. Saya juga nggak paham untuk nerangkan ini semua ya. Ini tombol powernya ada di depan, tekan ya, agak sedikit lama, kemudian ada timbul lampu berwarna biru. Nah itu dia. Nah ini dia seperti ini. Nah itu nggak kelihatan ya, sorry ya. Oke, itu dia. Nah kalau di HP ini kelihatan sih ngeblur ya, nggak fokus. Oke ya, kita coba untuk memasang ke sana ya, ke mountingnya ini. Oke, saya matikan dulu. Oke, nanti saya rubah posisi dulu ya, karena ini kan kameranya sebelah kanan ya, sebelah kanan ini. Jadi saya geser dulu ini kamera HP ini. Lanjut ya, kita coba pasangkan dulu di senapan angin itu, di mount cam ya, mount cam. Yuk kita pasang dulu. Lanjut, kita nyalakan dulu. Kita atur posisi ya. Ini sudah pas ya. Tutup ya. Kok nggak seperti itu aja lah, biar kelihatan jelas. Kalau ditutup gimana? Nah ditutup pun nggak masalah, tetap masih bagus kelihatan. Nah oke, seperti itu. Nggak kelihatan ya. Oke, saya kasih dekat ya. Nah, gambarnya full ya, layar itu penuh. Gambarnya tidak lagi seperti bulat kecil ya. Kalau lensa bawaannya, lensa Bipro 5 Alpha Edition Lite ini, kalau kita pasang langsung dia gambarnya kecil, bulat kecil di tengah-tengah. Ya, kalau mati seperti itu mati otomatis ya, kan udah saya setting, tinggal tekan nyala lagi ya. Nah, untuk selengkapnya saya akan pindahkan ke layar monitor yang lebih gede lagi ya, ke handphone. Nah, ini hasil record video Bipro 5 Alpha Edition Lite dengan jarak 50 meter. Jadi ini yang paling saya sukai ya, dia fokusnya berada di tengah-tengah, sementara kiri kanan atas bawah itu kelihatan memudar ya. Tapi ini yang saya cari. Kenapa? Karena target itu, sasaran itu berada di tengah, jadi fokusnya di tengah itu lebih baik ya.
ini untuk jarak 70 meter itu pohon sawit ya batangnya. Nah ini untuk kalau kita zoom, ini zoom ukuran 5 ya, masih 5, masih bisa di zoom lagi. Oke ya bosku, kalau suka dengan video ini silakan komen dan jangan lupa subscribe ya, dan share kalau bila perlu, bagikan ke teman-teman. Saya akan berbagi terus bila ada pengalaman seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nantikan video terbaru dari channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.